Dalam konteks pendidikan, khususnya melalui ajang kompetisi sains nasional atau KSN, astronomi menjadi wadah untuk mengasah kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam pemahaman mengenai dasar-dasar astronomi, metode yang digunakan, serta cabang-cabang ilmu yang terlibat guna membantu siswa menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tabi pun. Jadi di sini kita akan membahas KSN Astronomi. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. KSN, Kompetisi Sains Nasional, merupakan bidang astronomi, salah satu cabang kompetisi yang diadakan dalam rangkaian kompetisi sains nasional yang ditunjukkan untuk siswa SMA atau MA di seluruh Indonesia. Kompetisi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan pengetahuan siswa dalam bidang astronomi. Pengertian astronomi sendiri ialah ilmu yang mempelajari alam semesta termasuk benda-benda langit seperti bintang, planet, galaksi, dan nebula, serta fenomena alam seperti supernova dan radiasi kosmik. Ilmu ini menggunakan pengamatan, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, astronomi membahas beberapa poin-poin penting, diantaranya yang pertama, objek studi. Astronomi mencakup beberapa objek langit mulai dari yang dekat seperti matahari dan bulan hingga yang jauh seperti galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya. Yang kedua, metode. Astronomi menggunakan metode observasi, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta. Selanjutnya yang ketiga, cabang-cabang. Astronomi memiliki beberapa cabang, seperti astronomi observasional yang mengamati benda-benda langit, dan astronomi teoritis yang mengembangkan model dan teori tentang alam semesta. Cabang-cabang ilmu astronomi tersebut meliputi banyak disiplin yang lebih spesifik, termasuk astrofisika, kosmologi, astronomi observasional, astrometri, ilmu planet, astrobiologi, dan astrogeologi. Selanjutnya, sejarah. Astronomi adalah salah satu ilmu tertua dan bukti-bukti pengamatan langit sejak zaman kuno. Pengamatan astronomi pertama dilakukan oleh bangsa Sumeria dan Babilonia sekitar 1000 sebelum Masehi dan kemudian berkembang di Yunani kuno, Tiongkok, Islam, dan Eropa. Astronomi modern dengan teleskop dan teknologi lain memungkinkan pengamatan benda langit yang lebih jauh dan lebih detail serta pengamatan tentang alam semesta yang lebih komprehensif. Selanjutnya, terakhir, yaitu tujuan. Tujuan utama astronomi adalah untuk memahami asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Untuk memperdalam pemahaman materi KSN Astronomi ini, mari kita coba dengan berlatih soal-soalnya. Sebelum mengerjakan soal-soal, gunakan daftar konstanta di bawah ini untuk mengerjakan soal-soal berikut. Selanjutnya ada soal pertama. Sebuah teleskop optik digunakan untuk mengamati bintang ganda. Jarak rata-rata kedua bintang adalah 4 AU atau satuan astronomi dan paralaks sistem 0,12 inci. Berapakah diameter teleskop yang dapat digunakan untuk mengamati bintang ganda tersebut? Pilihannya A 30 cm, B 30 mm, C 20 cm, D 20 mm, dan E 15 cm. Pada jawaban nomor 1 ialah diketahui jarak sistem ke pengamat ialah D sama dengan 1 per P sama dengan 1 per 0,12 sama dengan 8,33 PC separsi sudut kedua bintang.
Alfa sama dengan A per D sama dengan 4 per 8,33 sama dengan 0,48 inci, maka diameter teleskop minimal yang harus digunakan Theta sama dengan 1,22 lambda per D, yang dimana 0,48 per 206.265 sama dengan 1,22 550 nm per D. 2,327 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,22 dikali 5,5 dikali 10 pangkat 5 cm per D. D sama dengan 28,834 cm. Teleskop yang ukurannya lebih besar dan sama dengan D, maka dapat melihat bintang ganda tersebut. Jadi jawabannya A, 30 cm, yang mana kita bulatkan. Selanjutnya soal kedua. Jika seseorang ingin mengamati bulan sabit, spesifikasi teleskop yang sebaiknya digunakan adalah A. Diameter besar, B. Diameter kecil, C. F rasio sedang, D. Diameter besar, dan F yang besarnya E. Diameter kecil dan F yang kecil. Nomor 2, jawabannya E. Untuk melihat bulan sabit tidak diperlukan teleskop dengan diameter besar karena cahayanya sudah terang dan tidak perlu teleskop dengan panjang fokus yang besar karena memerlukan medan pandang yang luas. Selanjutnya soal ketiga. Sebuah bintang diamati dengan menggunakan dua buah teleskop. Teleskop A memiliki F rasio 3 dan B memiliki F rasio 10. Jika jarak cahaya dari lensa ke titik fokus sama untuk kedua teleskop, berapakah perbanding untuk waktu yang diperlukan kedua teleskop TA per TB untuk mengumpulkan minimal 1000 foton? Pilihannya A 0,9, B 0,09, C 0,009, D jawaban 1, E 0,1. Pada nomor 3, jawabannya B, karena diketahui teleskop A F rasio sama dengan 3, teleskop B F rasio sama dengan 10. Yang ditanya, perbandingan waktu pengumpulan foton. Jika jarak cahaya dari lensa ke titik fokus sama untuk kedua teleskop memiliki arti F sama, sehingga F rasio A per F rasio B sama dengan DB per DA sama dengan 3 per 10, maka TA per TB sama dengan TA per TB dalam kurung DB per DA tutup kurung kuadrat sama dengan dalam kurung 3 per 10 tutup kurung kuadrat sama dengan 0,09. Selanjutnya nomor 4. Berikut adalah fase evolusi bintang saat mengalami keruntuhan gravitasi, yaitu A. Saat keluar dari deret utama, B. Cabang horizontal, C. Katai putih, D. Deret utama, E. Z. EMS. Untuk nomor 4, jawabannya A, karena diketahui topik yang dibahas adalah fase evolusi bintang saat mengalami keruntuhan gravitasi. Yang ditanya ialah fase manakah yang menunjukkan bintang mengalami keruntuhan gravitasi. Maka dari itu jawabannya A, karena saat menjelang keluar dari deret utama, bagian pusat mengalami keruntuhan gravitasi. Selanjutnya nomor 5, masa hidup bintang lebih banyak dihabiskan di deret utama jika sebuah bintang memiliki massa 1,5 M matahari. Berapa lama bintang tersebut berada di deret utama? Gunakan hubungan L alfa M 3,5. Pilihannya A 2,7 tahun, B 3,7 tahun, C 2,7 miliar tahun, D 3, miliar tahun, E 10 miliar tahun. Nomor 5 jawabannya D, karena diketahui massa bintang sama dengan 1,5 M matahari. Hubungan luminositas dan massa L dikali pangkat 3,5 umur matahari di deret utama adalah 10 miliar tahun. Yang ditanya, berapa lama waktu bintang berada di deret utama atau T sama dengan? Mari kita bahas. L sama dengan 1,5 pangkat 3,5 L matahari sama dengan 1,612 dikali 10 pangkat 27 W. Energi nuklir sama dengan 4 MP min M HE per 4 MP dikali M star C kuadrat. N nuklir sama dengan 0,1 dikali 4 dikali 1,6726 dikali 10 pangkat min 27 min 6, 6430 dikali 10 pangkat 27 per 4 X1, 6726 dikali 10 pangkat min 27 dikali dalam kurung 1,5 dikali 1,989 dikali 10 pangkat 30 tutup kurung dikali C kuadrat sama dengan 1,902 X 10 pangkat 44 J.
Selanjutnya, waktu nuklir sama dengan E nuklir per L sama dengan 1,902 dikali 10 pangkat 44 J per 1,612 dikali 10 pangkat 27 W menghasilkan 1,1799 dikali 10 pangkat 17 S. Jadi waktu nuklir sama dengan 3,739 dikali 10 pangkat 9 tahun. Selanjutnya nomor 6. Setiap saat matahari kehilangan masanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan matahari untuk kehilangan 1 kg dari masanya? Pilihannya A. 1 tahun, B. 0,1 S, C. 1,6 kali 10 min 13 S, D. 1,635 dikali 1013 S, E. 10 miliar tahun. Jawabannya C. Diketahui luminositas matahari sama dengan L 3,846 dikali 10 pangkat 26. Watt sama dengan Joule per detik. Rumus hubungan energi dan massa Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan matahari untuk kehilangan 1 kg massa akibat memancarkan energi. Energi nuklir sama dengan 0,1 dikali 4x 1,6726 x 10 pangkat 27 min 6,6430 dikali 10 pangkat 27 per 4x 1,6726 x 10 pangkat min 27 sama dengan 6,376 dikali 10 pangkat 13 J. Energi yang dibutuhkan T sama dengan energi nuklir per L sama dengan 6,376 x 10 pangkat 13 J per 3,9 x 10 pangkat 26 W menghasilkan 1,635 x 10 min 13 S atau 1,6 x 10 min 13 S. Jawabannya C. Selanjutnya, nomor 7. Diketahui bahwa presentasi CO2 di atmosfer bumi tidak mendominasi dibandingkan molekul lainnya. Hal ini disebabkan oleh A. Aktivitas vulkanik, B. Pergeseran lempeng tektonik, C. Penyerapan oleh lautan dan fotosintesa organisme, D. Peluruhan unsur radioaktif di bumi, dan E. Pembentukan bahan-bahan bakar. Selanjutnya, nomor 7 jawabannya C. Karena yang menyebabkan presentasi CO2 tidak mendominasi karena adanya penyerapan oleh lautan dan fotosintesa organisme. Pada siklus itu CO2 akan diubah menjadi molekul lain untuk mendukung proses kehidupan. Selanjutnya nomor 8. Titan, salah satu satelit planet Saturnus, memiliki atmosfer yang sangat tebal, sementara planet Merkurius sangat sekali tidak mempunyai atmosfer. Hal ini disebabkan oleh A. Titan lebih masif dibandingkan Merkurius, B. Gas dingin di atmosfer Titan bergerak sangat lambat dibanding gas panas di atmosfer Merkurius, C. Angin matahari menyebabkan atmosfer Merkurius lepas, D. Lebih banyak gas di tata surya luar sehingga Titan lebih mempertahankan keberadaan atmosfernya, E. Titan merupakan satelit yang mirip dengan bumi. Jawaban nomor 8 ialah C, karena Merkurius sangat dekat ke matahari. Ia tidak punya medan magnet global yang kuat seperti bumi. Karena itu, angin matahari langsung menghantam permukaan Merkurius dan bisa meniup atau mengikis atmosfer yang mungkin pernah terbentuk. Jadi, angin matahari memang berperan besar dalam menghilangkan atmosfer Merkurius. Selanjutnya nomor 9. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat. Penyebab temperatur global Venus tinggi adalah A. Venus menerima radiasi matahari 90% lebih banyak dibanding bumi, B. Venus memiliki albedo yang lebih tinggi dibandingkan planet-planet lain, C. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer Venus yang sangat tinggi, D. Pengerutan gravitasi Venus menghasilkan energi termal yang tinggi, E. Tingginya energi kinetik partikel bermuatan yang dibawa angin matahari. Jawaban nomor 9, jawabannya C. Yang menyebabkan temperatur global konsentrasi karbon dioksida di atmosfer Venus yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan terjebaknya panas yang diterima dari matahari. Selanjutnya, soal terakhir. Jika sebuah sistem bintang ganda teramati memiliki spars sudut 2 inch dan paralaks 1 inci, jika teramati periode bintang tersebut adalah 0,5 tahun, berapakah masa total bintang ganda tersebut? A. 22 M matahari, B. 32 M matahari, C. 3 M matahari, dan D. 2 M matahari, dan terakhir E. 3000 M matahari. Jawaban nomor 10 ialah B. Diketahui separsi sudut theta sama dengan 2 inci. Paralaks P sama dengan 1 inci, periode P sama dengan 0,5 tahun. Ditanya, berapakah masa total sistem bintang ganda dalam satuan massa matahari? Mari kita jawab. Dalam kurung A vektor per P tutup kurung kubik sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 tutup kurung T kuadrat.
M1 ditambah M2 sama dengan dalam kurung A vektor per P tutup kurung kubik per T kuadrat, maka M sama dengan A kubik per P kuadrat dengan A sama dengan 2 AU, P 0,5 tahun, M 2 kubik per 0,5 kuadrat sama dengan 8 per 0,25 sama dengan 32 M. Jadi jawabannya B. Dan kesimpulan untuk materi kali ini yaitu KSN Astronomi merupakan kompetisi sains tingkat nasional bagi siswa SMA atau MA di Indonesia yang bertujuan menguji pemahaman dan kemampuan dalam bidang astronomi. Astronomi sendiri ialah ilmu yang mempelajari alam semesta dan berbagai fenomenanya melalui metode observasi, pemodelan, dan analisis data. Dan itulah sedikit pembahasan materi kita kali ini, serta beberapa latihan-latihan soal yang sudah kita bahas. Agar pemahaman tentang materi tentang KSN Astronomi lebih luas lagi, saya sarankan teman-teman menyimak video lanjutannya. Semangat, dan jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton.